Akhirnya, hari pertempuran yang menentukan telah tiba. Hari ini, Void God Realm penuh sesak, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia datang. Individu dengan dua murid telah muncul. Semua orang berteriak keheranan. Tubuh Si Yi tinggi dan ramping, namun fisiknya juga cukup kuat. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah dia adalah dewa surgawi yang turun ke dunia manusia ini. Tidak jauh dari sana, ada seorang wanita tua dengan kruk yang sedang melihat ke arah ini. Nenek Sihua dari Sekte Mending Surga. Tidak heran jika Danau Roh Iblis tidak terlihat khawatir sama sekali meskipun wilayah gurun mengalami kekacauan. Sepertinya mereka memiliki semacam asuransi melalui Si Yi. Dengan kedatangan Si Yi, salah satu karakter utama telah muncul. Mereka sekarang hanya menunggu Si Hao sehingga pertempuran yang menentukan ini bisa dimulai. Pada saat ini, seluruh alam penuh dengan makhluk. Mereka ada di mana-mana dan dalam jumlah yang tak terhitung. Cahaya api berkedip-kedip. Kereta kaisar yang terbakar muncul yang melepaskan tekanan luar biasa. Kaisar api telah tiba bersama seorang putri. Orang-orang Ocean Clan muncul segera setelah itu. Begitu hidup. Pertarungan ini benar-benar membuat orang bersemangat. Penyihir itu muncul. Karena dia ada di sini, tidak diragukan lagi bahwa Peri Yue Chan pasti akan muncul juga. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai gelisah. Diskusi mulai pecah satu demi satu. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan meledak dari belakang perwujudan alam. Setelah itu, cahaya gemerlap meredup. Seorang pemuda dengan mata besar berjalan keluar dari lorong yang indah. Semua orang tercengang dan agak terpana. Lorong itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan suci, dan Si Hao berjalan keluar dengan langkah besar. Kabut tebal berputar-putar saat Si Hao berjalan keluar dari lorong. Matanya cerah saat dia melihat sekeliling. Dengan cara yang sangat narsis, dia berteriak, ketika langit mengaum, Si Hao yang agung akan membuat pintu masuknya yang mempesona. Semua orang menjadi terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara mengaduk-aduk. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Bagaimana dia bisa membuat lorong di Void God Realm? Tampaknya agak luar biasa. Ada beberapa yang bingung. Mengapa kamu tidak datang ke sini melalui jalan yang benar? Jalan yang benar. Tubuh saya benar, jalannya benar, jadi saya selalu berjalan di jalan yang benar. Jadi saya tidak bisa masuk dan hanya bisa melakukan ini, jawab Si Hao. Adik laki-laki, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Mengapa kita tidak memulai pertempuran ini sekarang? Si Yi membuka mulutnya. Iblis kecil, kamu telah memprovokasi Danau Roh Iblisku lagi dan lagi. Hari ini, semuanya akan berakhir. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa memainkan trik kecilmu. Di kejauhan, seekor laba-laba besar berteriak dengan penuh kebencian. Si Hao pertama-tama membunuh laba-laba iblis bermata hitam di ibu kota negara batu, dan kemudian dia menghancurkan gerbang mereka dan beberapa istana di alam dewa kekosongan. Mereka benar-benar marah. Si Hao dengan acuh tak acuh melirik, tampak seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Adik laki-laki, sepertinya kamu belum dewasa. Masih anak-anak, Si Yi mengeluarkan tawa lembut. Untuk apa kamu sangat khawatir? Lihat, ada burung di sana. Apakah kamu akan mengomelinya juga? Si Hao menunjuk ke kejauhan pada dua pria tua berantakan yang bersembunyi diam-diam di antara kerumunan. Ini adalah tempat yang misterius dan kuno. Lorong emas besar membawa Si Hao dan Si Yi ke pinggiran surga. Mereka tiba di domain kuno. Kami sudah sampai. Tempat itu adalah salah satu medan perang langit. Kerumunan terkejut. Medan perang yang melayang di langit sangat besar. Sudah cukup bagi keduanya untuk bertarung sampai akhir. Medan perang langit yang tetap berdebu selama bertahun-tahun akhirnya akan dibuka lagi. Ini benar-benar mengasyikkan. Saya berharap hari ketika talenta surgawi bertabrakan akan datang lebih cepat. Dengan sekejap, Si Yi dan Si Hao tampaknya secara bersamaan melangkah ke medan perang. Keduanya dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh saat mereka saling berhadapan. Adik laki-laki, baru sebulan berlalu, tetapi kekuatan fisikmu menjadi lebih kuat. Mata Si Yi berkedip dengan cahaya.
Jenis kekuatan pemusnah bisa dilihat di dalam diri mereka. Kamu sudah menggunakan cairan tubuh emas lagi. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Setelah itu, keduanya tenggelam dalam keheningan. Namun, banyak orang memperhatikan bahwa aura mereka naik dan menjadi semakin menakutkan. Pakaian si Hao mulai berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti dewa yang dihidupkan kembali. Si Yi berada dalam kondisi yang sama. Pori-porinya melebar, dan garis-garis cahaya surgawi menyembur keluar. Seluruh tubuhnya tampak seperti mengambil dan mengirimkan api surgawi saat dia beresonansi dengan dunia dan menerima kekuatan alaminya. Telapak tangan Si Yi menjadi ungu. Cahaya warna-warni menyembur keluar, seolah-olah energi ungu telah tiba dari timur. Itu memiliki aura yang tak tertandingi saat menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, kekuatan surgawinya mencengangkan dan sulit untuk diblokir. Teknik berharga macam apa ini? Itu sangat kuat. Dengan suara Weng, pada waktu yang tampaknya bersamaan, lampu warna-warni merah menyala dari lokasi Si Hao. Seolah-olah dia dilahirkan kembali melalui api saat kekuatan surgawi yang sangat kuat tersapu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekan keluar. Diciptakan kembali di telapak tangan merahnya adalah simbol kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya api yang menakjubkan. Cahaya surgawi meletus, dan seolah-olah langit itu sendiri diledakkan. Kedua individu itu saling bertukar serangan dan menembak ke seluruh medan perang. Mereka berdua memanfaatkan setiap kesempatan dan melepaskan serangan ganas sambil bergerak. Si Hao mengeluarkan gerutuan dan menyerang dengan cara yang sama. Cahaya warna-warni merah menenggelamkan tubuhnya, dan lengannya bersinar dengan cahaya berkilau. Simbol kuno di tengah telapak tangannya bersinar untuk menghadapi lawannya secara langsung. Dia tidak mundur sedikit pun. Tepat pada saat itu, semua orang bisa mendengar apa yang tampak seperti auman naga dan tangisan burung phoenix yang bergema di udara. Kedua individu saling menyerang dengan ganas dan terus bertabrakan. Cahaya terus-menerus meletus di antara mereka berdua. Pertarungan dua individu benar-benar mengguncang dunia. Mereka baru saja mulai, namun kemampuan surgawi yang paling menakutkan dan hebat sudah terungkap. Ketika mereka bertabrakan kali ini, kedua lengan mereka terus bergetar. Hanya dalam sepersekian detik, lebih dari 1000 pertukaran dilakukan. Itu tak tertandingi dan pada kecepatan di mana tidak ada yang bisa mengikuti. Akhirnya, seluruh dunia diledakkan oleh guntur. Cahaya ungu dan cahaya warna-warni merah meletus seolah-olah dua bintang telah dihancurkan bersama. Kedua individu itu terbang mundur. Serangan ini tidak memutuskan pertempuran, melainkan awal. Sekarang, tirai konfrontasi yang sebenarnya telah diangkat. Kaki Si Yi menginjak kehampaan, dan setiap kali kakinya turun, suara tumpul akan terdengar. Itu tidak terdengar seperti dia sedang menginjak udara, tetapi seolah-olah dia sedang menginjak genderang dewa, membuat jiwa orang-orang gemetar. Sungguh teknik kaki yang menakutkan. Kemampuan surgawi macam apa ini? Seseorang dari kerumunan bertanya. Si Yi menekan ke depan, dan dengan setiap langkah, kekuatannya akan meningkat dalam jumlah besar. Selama langkah keempatnya, seluruh tempat ini bergetar sebagai tanggapan. Bahkan ekspresi Si Hao berubah. Teknik berharga semacam ini sangat menakutkan, karena kekuatannya tampaknya terus meningkat. Si Hao saat ini merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah dia sedang dihancurkan di bawah puluhan ribu gunung. Rasanya seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas saat menghadapi tekanan yang tampaknya tak berujung ini. Membunuh. Setelah teriakan singkat, Si Yi mengambil langkah ketujuh. Niat membunuh meluap ke langit, dan raungan yang terdengar seperti 3000 setan berteriak mengguncang dunia. Seolah-olah semua makhluk hidup akan padam dan dunia ini berputar kembali ke masa lalu. Itu terlalu mengerikan. Semua jenis simbol muncul di medan perang langit dan membentuk tirai cahaya yang sangat besar. Itu mengelilingi area itu, atau sejumlah besar pembudidaya akan segera meledak. Ini adalah teknik langkah kilin. Itu memiliki kekuatan tak terukur yang bisa menghancurkan dunia dan memusnahkan semua musuh. Dada Si Hao sangat kesakitan saat menghadapi tekanan luar biasa ini. Dia terus membuat jejak saat tubuhnya terhuyung mundur. Akhirnya,
Seutas darah bisa terlihat di sudut bibirnya. Apa? Bahkan seseorang sekuat Si Hao terluka. Di kejauhan orang-orang terkejut. Semua orang melihat alam kultivasi mereka sendiri, terutama makhluk berdarah murni yang telah bertarung melawan Si Hao sebelumnya. Mereka tahu betapa menakutkannya dia, namun dia sebenarnya terluka. Ini adalah teknik setan kuno, teknik kilin sejati yang tidak diturunkan di antara keturunan. Itu adalah kemampuan suci kilin berdarah murni. Seseorang berteriak keheranan. Mungkin ini benar-benar penjelasan yang benar. Si Yi telah memperoleh teknik kilin, dan pada saat ini, sebagian dari kekuatannya terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia dan membuat semua pembudidaya yang hadir gemetar. Bagaimana surga menentang teknik berharga kilin? Itu benar-benar di tangan manusia. Bukankah selama ini hilang dalam transmisi? Segera setelah itu, semua orang ingat bahwa Si Yi adalah individu dengan dua murid, dan matanya dapat melihat melalui semua hal yang dibuat-buat dan ke dalam sumbernya. Dia kemungkinan besar menggunakan mata itu untuk mengorek kekuatan besar yang ditinggalkan oleh kilin. Tunggu, sepertinya teknik kilin rusak. Itu tidak lengkap. Di kejauhan, seorang ahli tertinggi membuka mulutnya. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya cemerlang akan menyembur keluar. Darah bocor dari sudut bibir Si Hao, tapi dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meraung dan meludahkan semburan api merah. Itu membentuk burung surgawi dan menabrak ke depan. Dia tidak menjadi sedih dengan cara apapun dan tampak agak tidak terpengaruh saat dia dengan ganas menyerang Si Yi. Tubuhnya sendiri tampaknya telah menjadi api merah besar. Hong Long. Burung surgawi yang terbang dari mulut Si Hao menghentikan langkah Si Yi. Itu membawa serta api yang tak ada habisnya dan membuat langkah kilinnya lamban, tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Sementara itu, tubuh Si Hao sangat kuat dan bertenaga. Dia seperti burung vermilion yang tak terkalahkan saat dia melayang ke udara. Itulah teknik berharga vermilion bird. Banyak orang berteriak. Mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka baru saja melihat teknik berharga kilin yang hebat, namun sekarang mereka melihat penggunaan teknik berharga lainnya, teknik berharga vermilion bird. Itu benar-benar mengejutkan. Seluruh tubuh Si Hao berkobar dengan api yang memancarkan energi menakutkan. Tubuhnya seperti batu giok merah karena melepaskan kilau berkilau yang berharga. Dia memiliki kekuatan yang kuat dan menggelegar. Di dalam api yang mengerikan itu ada garis-garis listrik. Hong! Gerakannya terlalu cepat. Saat dia menyerang dengan keras, telapak tangannya seperti sayap. Angin mulai bergolak, dan langit sepertinya akan hancur. Kali ini, Si Yi dikirim terbang setelah dipukul oleh sayap berapi lawannya. Dia seperti layang-layang yang talinya putus dan hampir tersambar di luar medan perang langit. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, yang dia usap dengan lengan bajunya. Wajahnya penuh kejutan, tetapi segera setelah itu, ketidakpedulian kembali ke matanya. Dia sekali lagi melonjak membunuh di Si Hao. Tembakan 4 kali lipat vermilion bird sebenarnya digunakan pada tingkat yang begitu tinggi. Meski masih muda, kemampuannya patut diacungi jempol. Seberapa kuat fisiknya. Di kejauhan, Kaisar Api duduk di atas kereta di dalam api surgawi yang melompat. Dia sendiri belum pernah mengolah Fourfold Barage, tapi dia tahu keberadaannya dari catatan kuno. Mereka yang tidak memiliki fisik yang setara dengan vermilion bird tidak dapat mengolahnya, atau tubuh mereka pasti akan hancur. Ini sangat mengejutkan Kaisar Api. Huo Linger duduk dan berkata dengan suara lembut, "Ayah, apakah menurutmu dia bisa menang?" Tidak mudah untuk mengatakannya. Kaisar Api menggelengkan kepalanya. "Aohou." Setelah raungan rendah, kilin ungu muncul di belakang Si Yi. Itu surgawi dan bermartabat, seolah-olah itu adalah dewa surgawi yang dihidupkan kembali yang menghadap musuh-musuhnya. Pada saat ini, tidak ada gunanya menahan diri. Teknik kilin terungkap ke dunia. Sementara itu, Si Hao juga tidak takut. Lengannya bergerak seperti sayap yang berapi-api. Dia melepaskan teriakan, dan vermilion bird yang berapi-api muncul di belakangnya. Warnanya merah cerah dan berkilauan. Vermilion bird yang sangat besar itu hidup, dan tubuhnya menutupi cakrawala.
Perwujudan teknik. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Di langit, kilin ungu dan burung vermilion merah sekali lagi membentuk rekan manusia mereka. Satu memiliki energi ungu yang mengelilinginya, dan yang lainnya dikelilingi kabut merah. Mereka mulai bertukar serangan dengan cara seperti kilat, dengan cepat dan ganas. Begitu intens dan menakutkan. Ini layak menjadi pertempuran yang menentukan antara pemuda tertinggi. Bahkan teknik berharga seperti ini terungkap. Ini benar-benar mengejutkan. Kerumunan berdiskusi dengan suara rendah. Pertarungan antara keduanya terlalu intens. Pertarungan mereka telah membuat langit menjadi gelap dan matahari dan bulan tidak bercahaya. Hantu menangis dan dewa melolong. Seolah-olah neraka itu sendiri telah turun ke dunia ini. Menurut kalian siapa yang akan menang jika pertempuran ini berlanjut? Kenapa aku merasa si kecil sedikit lebih ganas? Sepertinya peluangnya untuk menang sedikit lebih tinggi. Vermilion Bird itu bisa menembus langit dan menabrak dunia bawah. Pertempuran ini membuat semua orang terpesona dan ketakutan. Si Hao tetap tenang. Dia menggunakan serangan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird dengan cara yang ganas dan sombong. Itu digunakan dengan kemampuan luar biasa dan ditampilkan dengan kekuatan terbesarnya. Dengan suara pu, Si Yi meludahkan seteguk darah. Di bawah serangan tirani lawannya, ia menderita cedera. Gambar kilin ungunya mulai bergetar tanpa henti. Apakah hasilnya akan diputuskan? Apakah yang lebih kecil akan menang? Seseorang berteriak ketakutan. Mustahil. Apakah Anda tahu siapa Si Yi? Dia adalah pemuda dengan 2 murid, dan saat ini, dia hanya menggunakan teknik. Dia masih belum menggunakan kemampuan surgawi terbesarnya. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya, jelas bahwa Si Yi memiliki peluang 90% untuk menang. Realitas kejam akan segera terungkap.